Oke, selamat datang kembali. Kita langsung aja nih bahas situasi terkini di Timur Tengah ya. Per hari ini, Jumat 4 Juli 2025. Kayaknya makin panas aja ya, melibatkan Iran, Israel, Amerika Serikat, sama Suriah. Kita coba kupas bareng deh perkembangan penting sama klaim-klaim kunci yang muncul belakangan ini. Betul sekali, situasinya emang lagi sangat cair dan kompleks. Banyak banget pergerakan dan pernyataan yang perlu kita cermati lebih dalam ya, karena dampaknya bisa luas banget. Kita mulai dari Iran dulu kali ya. Ini ada kabar lumayan bikin kaget loh. Katanya Ayatollah Khamenei sekarang disebut memimpin langsung operasi militer buat hadapi Israel dan AS. Oh iya, langsung beliau. IRGC. Ditambah lagi retorika dari Teheran kan makin keras tuh. Ada peringatan soal respon dahsyat gitu kalau agresi berlanjut. Intinya sih mereka negasin perlawanan. Terus Kalibaf, ketua parlemennya, malah bilang Israel nggak bakal tahan lama tanpa bantuan luar kalau sampai perang skala penuh pecah. Klaim soal kepemimpinan langsung Khamenei ini memang perlu dicermati banget. Bukan cuma sinyal keseriusan atau gertakan keluar negeri aja menurut saya. Oh gitu, ada makna lain? Bisa jadi ini juga manuver internal Khamenei. Mungkin buat konsolidasi kontrol langsung ke garda revolusi ya kan? Mungkin di tengah faksi-faksi yang pandangannya beda soal sejauh mana eskalasi ini harus dibawa. Jadi pesannya bisa dua arah, keluar dan ke dalam. Oke. Jadi ada dinamika internal juga ya? Betul, dan peringatan soal target militer Israel yang lebih spesifik di masa depan itu juga ya memperjelas niat deterensi Iran. Mereka mau bilang kami bisa lebih keras lagi. Menarik ya kalau dilihat dari sisi internalnya juga. Nah, sementara Iran lagi panas-panasnya nih, ada perkembangan yang nggak kalah mengejutkan. Datangnya dari front Suriah sama Israel. Suriah Israel, wah ada apa lagi nih? Jadi, Presiden sementara Suriah, Ahmad al-Shara, itu dilaporkan nyuruhin penghentian saling serang. Alasannya, ini yang unik. Klaimnya, Suriah sama Israel sekarang punya musuh bersama, Hezbollah dan Iran. Wow, musuh bersama? Ini serius. Gitu klaimnya. Bahkan ada konfirmasi dari kolonel cadangan Israel soal adanya diskusi intelijen bersama buat ngelawan keduanya. Terus ada juga laporan soal pengaturan keamanan baru di perbatasan Golan, termasuk kemungkinan pengakuan Ladang Sheba sebagai wilayah Suriah. Ladang Sheba yang di perbatasan itu? Iya, yang area sengketa itu. Kecil tapi strategis katanya. Waduh, ini kalau beneran terjadi ya bisa jadi pergeseran seismik di kawasan loh. Persepsi musuh bersama, terus ditindaklanjuti kerjasama intelijen, walau mungkin terbatas ya, itu bisa mengubah kalkulasi banyak pihak. Banget ya. Soal Ladang Sheba itu, kalau Israel sampai mengakui, itu bakal jadi konsesi signifikan, mungkin bagian dari deal yang lebih besar buat stabilin front Golan, tapi fokusnya baru, ngelawan pengaruh Iran dan Hezbollah di sana. Implikasinya besar banget buat peta kekuatan regional. Tapi, seberapa realistis sih menurut Anda kerjasama intelijen kayak gitu? Mengingat sejarah permusuhan mereka kan panjang banget. Realistis atau enggaknya itu ya sangat tergantung kalkulasi kepentingan masing-masing saat ini. Di politik internasional kan sering gitu, musuh dari musuhku adalah temanku. Walaupun mungkin cuma sementara atau buat tujuan spesifik aja. Iya juga ya. Tingkat kerjasamanya mungkin nggak akan terbuka atau menyeluruh ya, tapi pertukaran info taktis buat hadapi ancaman bersama itu sangat mungkin terjadi di level intelijen. Oke deh, masuk akal. Nah, sekarang kita lihat peran Amerika Serikat. Ada laporan nih, katanya AS lagi nimbang-nimbang langkah yang, belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah apa tuh? Mau mempersenjatai Israel dengan pengebom siluman B-2 sama bom penghancur bunker super kuat GBU-57. Katanya ini transfer teknologi militer yang levelnya jarang banget dikasih ke negara lain. B-2 dan GBU-57, serius ini? Itu kan senjata kelas berat banget. Iya, kabarnya ini sejalan sama RUU Bipartisan di AS yang pengen mastiin Israel bisa bertindak independen. Terutama terkait program nuklir Iran. Ya ampun, B-2 sama GBU-57 ini bukan senjata sembarangan loh. B-2 kan pesawat siluman ya, dirancang buat nembus pertahanan udara paling canggih tanpa ketahuan. Dan GBU-57 itu Massive Ordnance Penetrator, bom raksasa buat hancurin target di bawah tanah yang kuat banget. Kayak fasilitas nuklir gitu ya? Persis.
Kayak fasilitas nuklir bawah tanah. Ngasih kapabilitas ini ke Israel jelas ngirim pesan kuat ke Iran. Dan ya secara signifikan ningkatin opsi militer Israel. Ini bagian dari strategi AS buat mastiin Iran nggak bisa punya senjata nuklir, sekaligus negasin dukungan buat Israel bertindak sendiri kalau perlu. Jadi ini benar-benar bisa ngubah perhitungan kekuatan militer di sana ya. Gila sih. Sementara itu di dalam Israel sendiri, situasinya juga nggak tenang loh. Oh ya? Kenapa lagi? Ada laporan dampak konflik yang lumayan parah buat warga sipil mereka. Antara 13.000 sampai 19.000 pemukim Israel katanya kehilangan tempat tinggal, tersebar di banyak lokasi. Kasihan juga ya, mirip penderitaan warga sipil di Gaza yang sering kita dengar. Ya, puluhan ribu klaim kerusakan properti juga masuk. Bahkan Komite Pengawas Keuangan Knesset, Parlemen Israel, itu sampai ngeritik pemerintah karena dianggap kurang koordinasi nanganin krisis pengungsi internal ini. Tekanan internal berarti ya? Banget. Di sisi lain, tekanan politik dari sayap kanan juga kuat. Ada 14 menteri dipimpin Bezalel Smotrich yang ngasih ultimatum ke Netanyahu buat segera nyaplok tepi barat. Dicaplok? Maksudnya jadi bagian resmi Israel gitu. Betul. Yudea dan Samaria istilah mereka sebelum parlemen reses akhir Juli ini. Alasannya, mereka ngerasa ini momentum yang pas karena kemitraan sama AS atau dukungan Trump gitu. Dan ini penting buat keamanan Israel katanya. Wah, ini gambaran jelas ya, gimana konflik eksternal itu dampaknya langsung ke dalam negeri dan micu dinamika politik internal yang kompleks banget. Masalah pengungsi internal itu jadi beban sosial ekonomi. Pasti. Sementara tuntutan aneksasi dari kelompok kanan itu nunjukin gimana situasi krisis bisa dimanfaatin buat dorong agenda politik jangka panjang, yang risikonya ya memperkeruh suasana dan nyulitin solusi damai. Kebijakan pemerintah Israel ke depan pasti bakal sangat dipengaruhi tarik-menarik internal ini. Rumit banget jadinya ya. Dan terakhir nih, sekilas saja, Departemen Luar Negeri AS juga baru update peringatan perjalanan. Gaza masih level 4, jangan ke sana sama sekali. Israel sama tepi barat di level 3, diminta pertimbangan ulang kalau mau ke sana. Level 3 itu udah cukup tinggi. Bahkan ada imbauan biar warga AS di wilayah itu nyiapin surat wasiat. Waduh, peringatan perjalanan, apalagi sampai nyaranin siapin surat wasiat, itu indikator yang sangat serius. Menunjukkan gimana pemerintah AS nilai tingkat bahaya dan ketidakpastian situasi keamanan saat ini di lapangan. Jadi kalau kita rangkum nih ya, benang merahnya jelas banget. Ada peningkatan ancaman konflik yang nyata, terus potensi pergeseran aliansi yang dulu nggak kepikiran antara Suriah dan Israel, pertimbangan transfer senjata super canggih dari AS, dan tekanan internal yang kuat di Israel, baik dari sisi kemanusiaan maupun politik. Tepat sekali, semua ini saling kait-mengkait dan nyiptain situasi yang ya sangat mudah berubah. Mungkin ini pertanyaan penutup buat Anda semua renungkan, mengingat semua dinamika ini aliansi yang mungkin geser, teknologi militer baru yang masuk, tekanan politik domestik yang kenceng. Gimana lanskap keamanan Timur Tengah ini bisa benar-benar beda ya dalam beberapa bulan ke depan, dan apa riaknya buat stabilitas global? Pertanyaan krusial itu. Coba Anda bayangkan ya, suasananya tegang sekali, sirene meraung-raung di Tel Aviv, tengah malam, warga pada lari, buru-buru cari perlindungan di bunker. Ini bukan latihan, sama sekali bukan. Ini gambaran nyata dari eskalasi terbaru antara Iran dan Israel. Ada laporan rudal menghantam lokasi-lokasi penting. Kita akan coba bedah lebih dalam nih, apa sih yang sebenarnya terjadi berdasarkan info yang kita punya. Mari kita telusuri bareng. Betul sekali. Ini peningkatannya terasa banget ya, signifikan sekali dalam konflik yang sudah lama ini. Kita lihat ada semacam siklus serangan balasan yang ya cukup berbahaya, ngergetin lokasi strategis di kedua negara. Info awal juga nunjukin Iran tampaknya menolak negosiasi gencatan senjata. Untuk saat ini dianggap belum relevan gitu. Gabungan gitu ya, ada pesawat tanpa awak, drone, terus ada sekitar 100 rudal balistik, sasarannya ke arah Israel termasuk kota besar kayak Tel Aviv. Ada indikasi kerusakan bangunan juga, bahkan katanya ada rudal jatuh dekat konsulat Amerika, tapi untungnya kerusakannya kecil. Nah, alasan Iran, ini yang mereka sampaikan, cukup jelas, ini balasan atas serangan Israel ke infrastruktur militer mereka minggu sebelumnya. Tentu saja ya, serangan-serangan ini kan dampaknya besar. Bukan cuma ke target militer atau strategis aja, efek langsungnya ke warga sipil itu, wah nyata sekali dan langsung terasa. Di Israel misalnya,
aktivitas langsung berhenti pas sirene bunyi. Orang-orang harus cari perlindungan. Sementara di Teheran ada laporan semacam kepanikan gitu. Sebagian warga katanya mencoba keluar kota. Akibatnya macet parah karena otoritas Iran juga sempat nutup wilayah udara sipil. Ini nunjukin banget betapa rapuhnya kehidupan sehari-hari kalau ada konflik begini. Iya, betul. Sementara itu, Israel juga nggak tinggal diam kan? Mereka responsnya cepat juga. Mereka rilis video, katanya itu rekaman serangan udara mereka ke sasaran militer di Iran. Di video itu kelihatan ada penghancuran aset, misalnya pesawat tempur, terus ada konvoi truk juga. Truk itu katanya bawa senjata ke Teheran. Dugaannya itu. Iya, dugaan mereka. Terus ada juga insiden yang lumayan dramatis. Serangan yang kena gedung penyiaran pemerintah Iran di Teheran. Bahkan ada cuplikan video yang lumayan viral. Penyiar berita coba tetap siaran gitu di tengah suara ledakan, tapi akhirnya ya keluar studio juga. Ya ampun. Ada laporan lain juga nyebut serangan kena area dekat rumah sakit Farabi di provinsi Kermanshah. Nah, sekarang coba kita dalami posisi Iran ya. Ini penting. Seperti yang tergambar dari pernyataan perwakilan mereka, misalnya duta besarnya di Indonesia, mereka itu konsisten bilang kalau serangan mereka itu bentuk pembelaan diri, sah menurut mereka, dan bakal terus lanjut selama Israel nyerang. Tapi yang paling mendasar di sini, nah ini kunci buat Anda pahami, adalah cara pandang Iran ke Israel. Mereka itu nggak menganggap Israel sebagai negara dalam arti biasa gitu, tapi sebagai rezim agresor pendudukan. Oh, jadi penolakan mediasi itu bukan cuma karena nggak mau ngomong sekarang, tapi akarnya lebih dalam ya. Dari cara pandang mereka soal status Israel itu sendiri. Ini kayaknya beda banget dinamikanya sama konflik antar negara biasa ya. Tepat sekali, itu dia poinnya. Label rezim agresor pendudukan itu krusial banget. Dalam kerangka pikir mereka ya, status Israel sebagai negara berdaulat yang setara untuk diajak runding atau mediasi, itu hilang, nggak ada. Makanya buat Iran, upaya mediasi dari pihak ketiga, siapapun itu, bahkan negara kayak Rusia yang nawarin diri, itu dianggap nggak perlu, nggak relevan. Mereka bilang, kami berhenti kalau Israel berhenti nyerang. Ini bukan sekedar taktik negosiasi loh ya, tapi penolakan mendasar terhadap legitimasi lawan bicara. Nah ini yang bikin jalur deeskalasi diplomatik yang biasa itu jadi, sulit sekali ditempuh. Susah banget. Kita lihat ada eskalasi serangan balasan yang serius berbahaya, dampaknya signifikan ke infrastruktur, dan yang lebih penting lagi, ke warga sipil di kedua pihak. Di sisi lain, ada sikap Iran yang sangat tegas soal hak bela diri, tapi yang lebih krusial lagi ini, penolakan fundamental mereka soal mediasi, yang akarnya dari cara pandang unik mereka ke Israel sebagai entitas pendudukan bukan negara. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang ngikutin perkembangan ini? Situasi ini ya secara gamblang nunjukin betapa bahayanya siklus aksi-reaksi dalam konflik semacam ini. Bisa cepat banget lepas kendali. Dan penolakan eksplisit Iran terhadap mediasi yang dasarnya pandangan ideologis mereka soal Israel itu poin paling kritikal yang perlu kita cermati bersama. Ini secara fundamental mengubah kalkulasi diplomatik yang biasa kita lihat. Ini bukan lagi sekedar soal sengketa wilayah atau kepentingan biasa, tapi udah nyentuh dasar pengakuan eksistensi satu sama lain. Mengingat penolakan mediasi yang berakar pada pandangan fundamental ini ya, dan sikap defensif yang kuat dari Iran, pertanyaan penting yang tersisa buat kita semua mungkin, jalur potensial apa sih kalau memang ada ya, yang mungkin masih terbuka, untuk meredakan ketegangan ini sebelum makin parah? Apa ada ruang buat deeskalasi kalau salah satu pihak secara dasar menolak kerangka diplomasi antar negara yang lazim? Ini sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut. Tel Aviv terbakar, Haifa itu nyaris lumpuh total, dan sistem pertahanan Israel yang biasanya kita tahu tangguh ya, itu kelihatan banget kewalahan. Nah, di tengah semua ini, ada satu nama yang terus disebut, Rezvan, rudal balistik Iran, menghantam langsung titik-titik vital pertahanan Israel. Termasuk katanya 2 markas Mossad. Ini bukan serangan biasa loh, ini sinyal langsung dari Iran. Nggak pakai perantara? Mari kita coba kupas tuntas dalam beberapa menit ke depannya. Apa sih rudal Rezvan ini? Kenapa begitu signifikan? Dan gimana dampaknya ke lanskap geopolitik di sana? Kita mulai dari Rezvannya dulu deh. Ini bukan cuma sebongkah logam bersayap gitu ya. Rudal ini dikembangkan oleh divisi antariksa IRGC Iran, justru di tengah embargo, di tengah sanksi global. Jadi kayak simbol ketekunan mereka gitu. Diperkenalkan tahun 2022. Namanya Rezvan
Itu dari konsep surga dalam tradisi Syiah. Ironis ya, mengingat daya hancurnya. Nah, penggunaannya dalam Operation True Promise itu menandai perubahan besar. Iran nyerang langsung, gak lewat proksi lagi. Persis, itu dia poin krusialnya. Perubahan strategisnya itu sangat terasa. Serangan langsung dari tanah Iran, bukan lagi lewat katakanlah Hamas atau Hizbullah. Ini pesannya kuat banget. Iran kayak bilang, kami bisa dan kami mau bertindak sendiri. Buat Israel, ini jelas babak baru. Lebih bahaya, lawannya sekarang berani narik pelatuk sendiri gitu. Oke. Nah, soal kemampuannya nih, apa yang bikin dia begitu efektif? Disebutkan Rezwan ini rudal balistik jarak menengah, bahan bakarnya cair. Pilihan bahan bakar ini emang lebih kompleks ya penanganannya, tapi kayaknya memberi dorongan lebih stabil dan kuat ya. Betul, dan itu penting buat menembus pertahanan. Tapi ada lagi nih, fitur yang bahaya banget. Kemampuannya itu loh, bisa melepas hulu ledak di 2 titik, bisa sebelum masuk atmosfer atau pas sesaat sebelum kena target. Oh, buat ngecoy ya? 200 meter, satu ledakan aja bisa melumpuhkan area yang kira-kira seluas 2 lapangan bola lah jangkauannya. Sekitar 1.400 km, cukup banget buat menjangkau seluruh Israel dari Iran. Wow, dan kayaknya nggak cuma jauh ya, tapi juga cepat dan susah dilacak. Panjangnya sekitar 12 meter, diameter 0,88 meter, bisa diluncurkan dari kendaraan, pangkalan tetap, atau bahkan bunker bawah tanah. Ini bikin susah dilacak kan berarti? Panglima IRGC bilang kecepatannya sampai Mach 8. 8 kali kecepatan suara. Nah, kecepatan segitu implikasinya apa di lapangan? Gede banget implikasinya. Kecepatan Mach 8 itu maksa sistem pertahanan canggih kayak Iron Dome atau David Sling buat reaksi dalam hitungan detik. Wah, mepet banget waktunya ya. Iya, tipis banget ruang kesalahannya. Ditambah lagi, ada info soal sistem navigasi presisi buatan dalam negeri. Jadi ini bukan rudal buat nyerang area luas gitu aja, tapi dirancang buat kena target spesifik yang sensitif, kayak markas komando, pusat komunikasi. Jadi Rezvan ini bukan gertakan sambal. Ini beneran ancaman penghancuran yang terarah. Serangan ini jelas bikin guncangan geopolitik ya. Amerika Serikat kan mengecam keras tuh. Tapi kayak ada nada defensif gitu ya. Hal ini, ya kita lihat, bikin sekutu-sekutu AS jadi bertanya-tanya juga. Sejauh mana sih bisa bergantung sama Washington kalau skenarionya kayak gini? Nah, di celah itu, pemain global lain masuk, Rusia misalnya. Walaupun formalnya netral ya, tapi kelihatan aktif. Mempererat hubungan sama Teheran, diam-diam gitu. Mungkin lihat peluang buat mengikis dominasi AS. Sementara Cina, lebih berani lagi. Mereka terang-terangan dukung Iran. Bilang serangan itu respon yang sah. Ini kayak sinyal kalau peta kekuatan global lagi geser nih. Beijing kayaknya manfaatin momen ini buat perluas pengaruhnya, militer, pasar ya kan? Rudal jadi semacam diplomasi keras baru gitu. Dan Operation True Promise di April 2024 itu jadi ajang pembuktian Rezvan di dunia nyata ya. Dipakai dalam skala besar, nyerang target-target strategis, termasuk pangkalan yang katanya dipakai bareng Israel sama AS. Target spesifiknya disebut itu Herzliya, pusatnya Mossad, sama Sharon, pusat logistik militer dan data. Kena dua-duanya. Iya, bukti-bukti awal dari lapangan memang nunjukin ada kerusakan yang lumayan signifikan di kedua lokasi itu. Ada laporan bangunan rusak, kebakaran, gangguan komunikasi. Tapi dampak terbesarnya mungkin lebih ke psikologis ya. Fakta bahwa rudal ini bisa nembus pertahanan udara Israel yang selama ini dianggap, salah satu yang terkuat di dunia. Kebobolan berarti ya? Betul. Untuk pertama kalinya mungkin dalam 2 dekade ini, Israel nggak cuma kewalahan, tapi beneran kebobolan. Ini langsung membuyarkan asumsi lama kalau Iran cuma berani lewat proksi. Mereka udah nunjukin taringnya langsung. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih, apa artinya semua ini? Serangan Rezvan ini jelas bukan sekedar aksi simbolis ya. Ini demonstrasi kemampuan serangan langsung, presisi, dan mampu menembus pertahanan canggih. Iran kayak ngomong langsung pakai kekuatan misilnya gitu. Tepat sekali. Dan ini langsung munculin pertanyaan fundamental kan? Gimana masa depan pertahanan Israel? Apa sistem kayak Iron Dome, Arrow, itu perlu diadaptasi lagi? Atau mungkin malah ini momen di mana Amerika Serikat harus terlibat lebih dalam? Menarik. Langit di Timur Tengah jelas udah berubah ini. Terasa beda sekarang.
Kita udah lihat ya gimana Resvan ini mengubah dinamika konflik secara drastis. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan nih. Kalau teknologi rudal presisi jarak jauh macam Resvan ini jadi bahasa baru dalam hubungan internasional, gimana ya percakapan global bakal berubah? Terutama kalau makin banyak negara yang menguasai dialek mematikan ini. Dan gimana bentuk konflik di masa depan kalau ancaman bisa muncul begitu cepat dan tepat dari jarak jauh? Dampak konflik 12 hari di Israel yang dilaporkan cukup signifikan. Kita akan fokus pada klaim kerusakan besar di beberapa kota utama akibat serangan rudal. Baik, mari kita telaah ini lebih dalam. Tentu yang langsung kelihatan dari informasi ini adalah gambaran situasi yang diklaim sangat serius ya. Kalau kita lihat klaimnya, skala kerusakannya itu digambarkan cukup masif. Dan jika akurat, ini tentu punya implikasi besar ya, jangka panjang. Oke, jadi kalau kita lihat detailnya, disebutkan ada kerusakan yang nggak main-main ya skalanya. Ada 5 kota besar yang secara spesifik disebut mengalami kehancuran cukup parah. Tel Aviv, Ramat Gan, Bat Yam, Holland, sama Bnei Brak. Betul sekali, kelima kota ini kan bisa dibilang jantung populasi dan ekonomi di sana. Jadi kerusakan di sana seperti yang diklaim ini punya bobot yang berbeda pastinya. Apalagi Tel Aviv. Oh iya, Tel Aviv ya? Iya, Tel Aviv disebut sebagai area dengan kerusakan terparah. Bahkan ada kutipan dari perencana distriknya, Ben Ilyasur, yang mengakui kalau distriknya memang terpukul paling keras. Dia bilang, Israel menghadapi situasi yang rumit akibat gempuran ini. Begitu katanya. Situasi rumit. Kenapa Tel Aviv ini dianggap begitu signifikan kerusakannya menurut informasi ini? Apa yang bikin beda? Ya, kemungkinan besar karena statusnya itu ya, pusat ekonomi, pusat populasi utama. Jadi, kerusakan infrastruktur atau bangunan dalam skala besar di pusat seperti Tel Aviv, disebutkan kan tadi, sekitar 200 bangunan rusak parah di 5 kota itu secara total, itu pasti dampaknya langsung terasa ke denyut nadi ekonomi nasional, bukan cuma lokal. Iya, masuk akal. Ditambah lagi, Givatayim, Holon disebut lagi ya, mungkin penekanan terus, Ramat Hasaron, dan Herzelia juga ikut terdampak katanya. Jadi sebarannya cukup luas. Wow, 200 bangunan di pusat-pusat kota, itu bukan angka kecil ya. Dan kalau situasinya serumit, yang digambarkan tadi pemulihannya pasti makan waktu lama dong. Tepat sekali. Disebutkan juga kalau pihak perencana memperkirakan proses perbaikan akan memakan waktu bertahun-tahun. Ini bukan perbaikan biasa, kita bicara soal rekonstruksi skala besar. Butuh perencanaan, sumber daya, dan waktu yang sangat panjang jika klaim kerusakannya memang sebesar itu. Mah, ini dia soal sumber daya. Ini bagian yang juga, bikin kaget sih. Ada angka kerugian finansial yang disebut. Disinilah jadi sangat menarik. Katanya kerugian finansial bisa sampai 5 miliar dolar AS. 5 miliar dolar. Itu kan angka yang luar biasa besar ya. Angka 5 miliar dolar itu memang fantastis ya kedengarannya. Kalau angka ini mendekati kenyataan seperti yang dilaporkan, ini menggambarkan potensi pukulan ekonomi yang sangat-sangat signifikan akibat konflik yang relatif singkat itu. Dan ini bukan cuma soal biaya material bangunan saja kan, tapi juga gangguan ekonomi, produktivitas yang hilang, biaya pemulihan infrastruktur lain. Oke. Tapi penting untuk diingat ya, ini adalah gambaran berdasarkan informasi yang kita diskusikan ini. Tentu, kita hanya membahas apa yang ada di informasi yang kita telaah. Tapi ini jadi menimbulkan pertanyaan ya, kalau kita anggap saja klaim skala kerusakan ini benar, apa dampak jangka panjangnya selain uang dan waktu perbaikan fisik? Nah, ini pertanyaan penting sekali. Kalau skalanya memang seperti yang digambarkan, dampaknya itu jauh melampaui fisik dan finansial kan? Coba bayangkan, gimana stabilitas sosial, psikologis warga yang terdampak. Oh iya, betul. Mungkin politik untuk waktu yang lama. Jadi, pertanyaan krusialnya itu bagaimana masyarakat bisa pulih secara menyeluruh, bukan cuma bangun gedung lagi. Jadi kalau kita rangkum untuk Anda, inti dari kupasan mendalam kita kali ini adalah adanya laporan klaim kerusakan yang sangat parah di 5 kota utama Israel. Ratusan bangunan disebutkan terdampak. Pemulihannya diperkirakan butuh waktu bertahun-tahun dengan estimasi biaya miliaran dolar. Ini gambaran dampak konflik yang sangat berat kalau kita lihat dari informasi yang ada. Benar. Dan mungkin sebagai penutup, ada baiknya Anda coba renungkan ini. Kalau kita terpaku pada klaim skala kerusakan fisik ini, coba bayangkan tantangan non-fisik dan non-finansialnya.
Apa artinya ini bagi rasa aman penduduk di sana? Bagaimana trauma kolektif dikelola nantinya? Bagaimana identitas sebuah kota atau komunitas dibentuk ulang setelah mengalami kehancuran fisik seperti yang digambarkan dan harus melalui proses pembangunan kembali yang begitu lama? Adaptasi macam apa yang mungkin terjadi di tingkat masyarakat? Sebuah insiden yang cukup menegangkan ya, yang baru-baru ini terjadi di perbatasan Ukraina dan Rumania. Coba bayangkan, ada serangan drone yang terjadi, persis di dekat wilayah anggota NATO. Jadi gambarannya begini, Rusia melancarkan serangan pakai drone ya, pesawat tanpa awak itu, sasarannya infrastruktur sipil sama pelabuhan penting di kota Ismail, Ukraina. Nah, yang bikin ini penting banget, itu lokasinya, benar-benar mepet gitu sama perbatasan Rumania. Rumania ini kan anggota NATO. Saking dekatnya, Rumania sampai menggerahkan 2 jet tempur F-16 mereka loh, buat antisipasi. Itu sekitar jam 11 malam lewat dikit waktu sana. Cukup bikin deg-degan ya. Nah, misi kita sekarang ini mau coba bongkar lebih dalam nih kejadian ini. Apa sih yang diserang? Terus gimana reaksinya? Dan ya, apa fakta penting yang perlu Anda tahu dari insiden ini? Lebih jauh, otoritas di Odessa Selatan yang wilayahnya mencakup Ismail itu, mereka sudah konfirmasi kalau area sekitar pelabuhan memang jadi target lagi. Dan ini bukan yang pertama kali loh. Ini kayak menegaskan adanya pola serangan yang berulang di area situ. Kenapa Ismail terus? Ya, selain lokasinya strategis ya di tepi Sungai Danube, pelabuhan ini penting banget buat ekspor Ukraina, terutama hasil pertanian. Jadi ya targetnya jelas, infrastruktur sipil dan pelabuhan. Menarik polanya ya. Terus kita dapat info juga soal jenis drone yang dipakai nih. Katanya sih pakai drone jenis Shahid. Itu kan yang buatan Iran ya. Jumlahnya juga lumayan, diperkirakan antara 12 sampai 13 unit gitu dalam satu serangan. Detail yang cukup spesifik ini. Penggunaan drone dari negara ketiga ini, nambah rumit lagi ya situasinya. Tentu saja, penggunaan drone Shahid ini sebenarnya bukan hal baru ya di konflik ini. Tapi setiap kali dipakai, apalagi dalam jumlah belasan begini, ini menunjukkan ketergantungan dan mungkin juga ya ketersediaan pasokan dari luar. Nah, soal dampaknya di lapangan, serangan belasan drone ini memang dilaporkan menyebabkan kerusakan. Sasarannya itu infrastruktur pelabuhan, terus katanya juga ada beberapa fasilitas pariwisata di sekitar Ismail yang ikut kena. Oke, jadi ada kerusakan infrastruktur vital, lokasinya dekat perbatasan NATO, tapi gimana soal korban? Ada laporan korban jiwa nggak? Nah, ini satu hal yang penting banget buat dicatat. Di tengah semua ketegangan dan kerusakan ini, laporan awal untuk serangan spesifik yang ini ya, itu tidak menyebutkan adanya korban jiwa. Tentu ini patut kita syukuri ya. Meskipun begitu, jangan salah, insiden kayak gini tetap saja bikin teror dan rasa nggak pasti buat warga sipil di sekitar situ. Belum lagi dampak ekonominya kan? Iya, syukurlah tidak ada korban jiwa kali ini. Tapi kalau kita tarik sedikit lebih jauh nih, apa ya pesan di balik serangan yang terus-menerus di lokasi sensitif kayak gini? Ini cuma serangan taktis biasa aja atau ada makna strategis yang lebih dalam gitu? Ini pertanyaan kuncinya ya. Kalau kita lihat polanya serangannya berulang, lokasinya deket banget perbatasan NATO, terus pakai drone spesifik agak sulit ya melihatnya cuma sebagai serangan acak. Bisa jadi ini bagian dari strategi yang lebih luas. Mungkin semacam stress test gitu ya, menguji kesiagaan dan batas respons NATO. Seberapa dekat mereka bisa beroperasi tanpa memicu reaksi militer langsung dari aliansi. Ingat, Rumania sampai kerahkan F-16, itu kan sinyal keseriusan, tapi belum tindakan ofensif. Oh, jadi semacam ngetes batas kesabaran atau garis merah NATO begitu ya, sambil terus menekan ekonomi Ukraina lewat pelabuhannya. Bisa jadi kombinasi keduanya. Menekan ekonomi Ukraina dengan ganggu jalur ekspor penting kayak Danube itu, sekaligus ya kirim sinyal geopolitik ke NATO dan negara-negara tetangga. Penggunaan drone Iran itu juga kan memperlihatkan jaringan dukungan yang dimiliki Rusia. Ini jadi faktor tersendiri dalam perhitungan strategis pihak Barat. Jadi ini bukan sekedar insiden lokal aja, tapi punya gaung regional dan internasional. Oke, jadi jelas ya, ini bukan sekedar berita serangan biasa. Buat Anda yang mengikuti perkembangan ini, insiden seperti ini tuh contoh nyata bagaimana konflik modern berjalan. Ada penggunaan teknologi drone dari negara lain, penargetan infrastruktur ekonomi yang presisi, dan ya permainan kucing-kucingan dekat perbatasan aliansi militer besar.
Ini dinamika medan perang yang terus berubah ya. Betul, kalau kita coba rangkum poin utamanya, Rusia menyerang pelaburan Ismail di Ukraina, pakainya sekitar selusin drone Shahed buatan Iran. Lokasinya yang sangat dekat dengan Rumania memicu respons jet tempur F-16 dari negara anggota NATO itu. Serangan ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur, tapi syukurlah kali ini tidak dilaporkan ada korban jiwa. Ini episode terbaru dari pola serangan yang memang menargetkan area tersebut. Nah, dari semua obrolan kita ini, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih lanjut nih. Kenapa ya justru infrastruktur pelabuhan yang lokasinya persis di garis depan NATO, ini yang kayaknya jadi target favorit? Apa ada perhitungan resiko versus keuntungan tertentu di baliknya? Dan kalau kita lihat ke depan, bagaimana sih transfer dan penggunaan teknologi drone seperti Shahed ini akan terus membentuk strategi perang dan ya potensi eskalasi konflik di masa mendatang. Sesuatu untuk terus kita pantau bersama ya.